East Asia after being selected as a Goodwill Ambassador for a youth program. This 23-year-old soccer player was a former national basketball champion. Indonesia. Selamat siang semuanya. Terima kasih buat Felix Brawijaya dengan sudah berkenan mengundang saya sebagai speaker di hari ini. Dan senang banget bisa sharing. Hari ini saya akan berbicara tentang networking. Karena saya percaya bahwa di balik kesuksesan saya sebagai seorang putri Indonesia dan sebagai Aidya Musma Putri, banyak orang-orang yang membantu saya. Dan sebenarnya apa sih menurut kalian networking itu? Mungkin di bayangan kalian nih udah terbayang networking itu kayak yang orang-orang bisnis pada kumpul pakai jas-jas yang keren, atau ketika kita ketemu orang-orang korporat, ketemu orang-orang penting. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas tentang networking, nggak hanya itu aja. So before I explain about what exactly networking, how to build and maintain a network, kita harus tahu nih pentingnya apa sih networking itu. Saya ambil satu contoh, yaitu pasti tahu kan seorang Mary Riana yang dia struggle dan akhirnya bisa sukses di luar negeri. Saya terinspirasi dengan kisah Mary Riana di mana dia sangat bekerja keras untuk mencari pekerjaan, membiayai hidupnya di Singapura pada saat itu, dan susah sekali untuk mencari bantuan dengan kondisi kita tidak mempunyai keluarga, kita tidak mempunyai modal, uang tidak ada sama sekali. Dan dia berusaha untuk mencari temannya, mencari kenalan baru, mencari orang-orang yang kiranya bisa membantu dia. Dan suatu ketika dia bertemu dengan seorang ibu yang lagi kesusahan membawa, dia lagi susah membawa belanjaan kalau nggak salah waktu itu. Kemudian dia membantu dengan senang hati. Nggak ada percakapan yang berkelanjutan setelah itu dalam waktu dekat. Tapi beberapa tahun kemudian, ketika seorang Meriana membutuhkan bantuan, posisinya dia sudah bekerja di sebuah perusahaan asuransi di Singapura pada waktu itu. Ternyata dia bertemu dengan ibu ini lagi, dan ibu ini merupakan salah satu orang yang membuat Meriana bisa sukses hingga sekarang. Jadi seorang ibu ini adalah seorang perempuan kaya, sukses, di mana dia berkenan untuk membantu Mary menerima menginvestasikan uangnya di perusahaan asuransi Meriana, dan dia nanam modal $1 juta waktu itu. That's why Mary bisa sukses dan bisa membayar hutangnya pada universitas yang dia geluti saat itu. Nah, intinya pelajaran yang saya dapat dari Mary Riana adalah every people that we meet is very important. Jangan sampai kita memandang rendah atau mengunderestimate orang. Di setiap harinya kita ketemu, siapa tahu saya ketemu kalian di sini, tapi beberapa waktu kemudian di depan kalian akan berbicara di depan ini. Kita nggak tahu orang-orang di sini ada orang-orang yang sangat penting untuk kita bantu atau yang akan membantu kita di masa depan. Yang kedua adalah saya akan bercerita bagaimana saya bertemu dengan teman baik saya ini dari Jepang, dan dia memberikan impact yang sangat besar untuk saya. Berhubungan dengan networking, pada saat saya aktif di AIESEP pada saat itu, kemudian pertama kali saya mengikuti konferensi di Vietnam, saya melihat seorang pria, yaitu Tomo, nama teman saya, duduk nih, kita lagi rame-rame, namanya konferensi kan rame-rame nih. Namanya konferensi rame-rame, dia lagi duduk sendiri. Kenapa ini gitu kan? Saya mencari tahu bahwa ternyata memang orang-orang Jepang itu kurang percaya diri, terutama untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus bersyukur bahwasanya orang Indonesia ini menurut saya cukup confidence dan memiliki kemampuan yang lebih bagus untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan akhirnya saya mendatangi dia, ajak kenalan, kemudian ajak ngobrol, kenapa dia sendiri dan apa sih kesibukan dia saat ini. Terus karena dia berasal dari AIESEP Jepang pada saat itu, dan dia sangat interaktif ternyata, walaupun dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat lag. Tapi sebisa mungkin dia berusaha untuk menjelaskan kepada saya bahwa ini loh maksud saya, dan saya nangkep
Dan kemudian hari saya pergi ke Jepang. Beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian saya pergi ke Jepang. Dan itu amazingly dia masih ingat saya dan saya di-treat sangat luar biasa. Dengan posisi dia sudah bekerja di perusahaan Jepang. Dan saya tahu orang-orang Jepang itu sangat working oriented. Bahkan dia dalam waktu 24 jam bisa memfasilitasi saya selama di Jepang bersama 3 teman saya. Nggak tahu gimana caranya izin pekerjaan, izin hari kerja itu kan susah ya, apalagi di Indonesia. Aduh, bos saya izin dulu deh, mau ada teman di sini mau main-main. Ya kali nanti pasti ya udah lah keluar aja sekalian, nggak usah kerja di sini gitu kan. Jadi dia bahkan bisa gitu melakukan itu dan mengatur waktunya dengan baik. Akhirnya selama di Jepang saya tidak keluar uang, bahkan difasilitasi dengan sangat baik dengan dia. Bahkan ketika lagi ada meeting yang tidak bisa ditunda, dia dengan senang hati mengkontak temannya dan membawa saya berkeliling di Jepang, di Nagoya pada saat itu. Jadi intinya adalah pelajaran yang bisa ditangkap dari hubungan saya dengan dia, hubungan sebagai teman ya, bukan sebagai pacar. Ketika kita bisa respect orang lebih, ketika tidak memandang orang dari covernya, dan ibarat analogikan sebagai tanaman. Ketika kita menanam bibit dan dengan senang hati merawatnya dengan baik, sama aja ketika kita menanam kebaikan pada seseorang, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Sama halnya dengan ketika kita nanam, kita rawat, nantinya kita akan mendapatkan buah yang matang. Itu. Dan kenapa pentingnya networking? Yang udah saya sampaikan tadi bahwa mungkin networking kalian bertemu dengan banyak orang-orang baru hari ini, atau bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum kenal kan, tapi di masa depan mereka akan memberikan manfaat untuk kalian. Mereka secara tidak langsung akan berguna bagi kalian di masa depan, dan itu sudah terjadi pada saya. Terus sebenarnya apa networking gitu? Kenapa impact-nya bisa sebesar itu? Kenapa manfaatnya bisa berdampak jangka panjang sangat positif? Networking menurut saya adalah ongoing relationship. Kenapa? Karena ketika saya bertemu dengan teman-teman di sini, saya yakin itu tidak akan berhenti di hari ini saja. Saya yakin pasti saya akan bertemu dengan kalian lagi di acara yang lain. Mungkin saja kita akan berkolaborasi bersama, atau mungkin saja saya akan melihat teman-teman yang ada di sini perform di Tagit Brawijaya, dan saya diundang sebagai penonton, hadir sebagai penonton. So the point is, sama halnya saya analogikan nih, karena banyak anak-anak muda di sini, analoginya kayak kita lagi pacaran. Ya, ada yang datang sama pacarnya di sini. Jadi analoginya ibarat pacaran, in networking tuh kayak kita menjalin hubungan dengan lawan jenis kita. Kok bisa sih? Ini saya buat permodelan saya sendiri. Jadi ketika pacaran, ketika kita naksir sama seseorang lawan jenis kita, pertama pasti kita pengen kenalan dong. Ih, ini cantik atau ini ganteng, good looking nih, kayak gitu. Dan mulailah kenalan itu terjadi. Sama dengan di networking, ketika kita misalnya kalian adalah satu aktivis di sebuah organisasi di kampus atau aktivis dari sebuah komunitas, dan pastinya untuk bisa berjalan organisasi dan komunitas itu butuh kerjasama dengan komunitas lain. So kalian harus building atau forming network dengan organisasi atau komunitas lain, sama halnya dengan kenalan tadi. Kedua, mulai nih PDKT. Aduh, udah kenal nih, kayaknya orangnya asik gitu. Gimana ya caranya biar bisa deket gitu? Kasih perhatian, sering SMS, sudah makan belum? Terus pasti gitu kan, kalau lagi PDKT kita perhatian banget, kasihnya yang manis-manis. Kalau yang pas udah pacaran nggak tahu deh. Jadi ketika PDKT itu kan semuanya sweet banget ya, nggak ada yang nggak sweet. Pasti orang-orang kasih perhatian lebih ke kita. Sama halnya ketika kita networking, PDKT masuk tahap maintaining. Ketika kita sudah bisa building network, kita udah punya kenalan yang bagus, udah punya network yang bagus, akhirnya kita maintain. Gimana caranya kita harus punya ongoing relationship tadi. Ya udah, hubungan kita harus dijaga dengan baik dengan orang-orang yang sudah kita temui tadi. So the last one is
Jadi ya ketika berhasil mencari perhatian dari lawan jenis kita, pasti ya kita udah jadian dong. Dan saat jadian ini ada saat-saat yang paling indah, momen yang paling indah. Sama halnya kalau di networking, ketika kita berkolaborasi, kita contohnya kalau orang-orang bisnis atau orang-orang yang sudah kerja, mereka tidak hanya sekedar ketemu, kenal, that's it gitu, tapi mereka ingin melakukan atau membuahkan hasil ketika berhubungan dengan orang lain. Apalagi orang-orang marketing, orang-orang sales, networking itu hal yang sangat penting untuk berkolaborasi bersama, bisa dalam banyak hal. Di mahasiswa atau di kampus pun juga itu hal yang sangat penting, karena sesama mahasiswa pasti akan saling membantu di kemudian hari. So, the most important things in networking tidak hanya seberapa banyak orang yang kalian kenal, tapi berapa banyak orang yang mengenal kalian. Nah, setelah ini aku akan share gimana, berbagi tips bagaimana sih untuk bisa membangun networking yang baik dan gimana bisa maintain komunikasi dan maintaining network dengan baik. Kita mulai dengan how to build network. Pertama, attitude is the most important things. Karena teman saya pernah bilang sama saya, ada dua hal yang paling penting di dunia ini. Ketika kita ingin dinotis sama orang, tergantung kalian pengen yang mana. Yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah keburukan. The first impression orang-orang kepada kita tidak hanya melalui penampilan, tapi bagaimana kita bersikap. Sikap adalah nomor satu. So you need to have positive and good attitude. Kalau pengen dikenang dengan yang kenal yang baik oleh seseorang ketika kita bertemu, berarti kalian harus menunjukkan kebaikan, sisi baik kalian dengan ikhlas ya, bukan dibuat-buat. Yang kedua adalah be different, be unique, and be you. How to be different? Waktu itu saya hanya seorang mahasiswa, dan sering bertemu dengan orang-orang pemerintahan, orang-orang korporat. Tapi bagaimana saya bisa mencari perhatian mereka? Satu, saya sebelum ke acara networking, sebelum bertemu dengan gathering dan komunitas dan teman-teman, saya melakukan research. Research itu paling penting. Untuk jadi different, untuk jadi unik, kita harus sadar berbeda, benar kan? Tapi into positive way. Misalnya di acara networking itu orang-orang hanya bertukar kartu nama and that's it, ngobrol aja. Tapi kita harus bisa kritis. Kita harus bisa menjadi orang yang berbeda dengan positive way. Tadi salah satunya research. Oh, siapa aja sih yang akan datang di acara networking? Oh, kayaknya datang ada Pak ini, gubernur ini, bupati ini, oh ada CEO ini, atau oh ada dosen ini. Ketika nanti kita di lapangan bertemu dengan orang-orang tersebut, kita sudah terisi, sudah berbekal, dan kita tahu akan membicarakan tentang apa. Kadang-kadang kelemahan kita gitu, kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik, maka ketika kita berbicara dengan orang, kita nggak tahu harus ngomong apa. Apalagi kita hanya sebagai mahasiswa dan orang-orang yang kita temui adalah orang-orang yang cerdas dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang terakhir adalah ini nih, menyakitnya anak muda. Kadang kalau udah kita ketemu orang-orang keren, wah ketemu Putri Indonesia atau ketemu presiden, selfie dulu, terus ada pet. Nah, ketika networking, kalau bisa sih hindarin sebisa mungkin minimalis penggunaan gadget, karena itu akan membuang waktu kalian. Padahal networking itu waktunya sangat singkat. Gimana apa yang akan kalian ngomongin kalau kalian berpapasan atau bertemu dengan CEO terkenal di Indonesia? Itu networking yang sangat luar biasa sekali. Jadi sebisa mungkin jangan dia optis sama HP, hindari itu. Oke, so ada 3 poin untuk bagaimana kita network dengan baik. Kemudian, terus gimana sih maintaining network itu? Kita akan bahas how to maintain network. Pertama, communicate well. How to communicate well? Memang selama kita networking, ketemu dengan orang-orang baru, kita harus tahu kontaknya. Exchange business card is important thing, tapi itu bukan hal utama di networking. Jadi kita harus bisa terus keep kontak dengan orang-orang yang pernah kita temuin. Harus ada komunikasi yang berjalan dengan sustainable.
tanyain kayak ada acara apa bulan depan, kemudian bagaimana kabarnya. Hal-hal seperti itu walaupun basa-basi adalah hal yang sangat penting kalau dalam networking. Terus reliable, be reliable person. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Ketika orang-orang butuh, jadilah orang yang availability kalian tinggi, maka kalian akan mendapat trustworthy dari orang-orang tersebut. Ketika kalian sudah mendapatkan kepercayaan, akan mudah untuk maintaining network. Yang terakhir adalah kolaborasi. Berhasil memaintain network dengan baik, buatlah sebuah event atau buatlah satu hal yang sama teamwork dengan orang-orang tersebut. Itulah hasil dari networking. Dan ini cerita saya di mana ini semua stakeholder saya ketika saya masih di mahasiswa di Universitas Diponegoro. Ada pemerintah, ada corporate, ada organisasi, ada komunitas, personal, juga family and friends. Semua stakeholder ini sangat bermanfaat dan sangat berperan dalam kesuksesan saya. Tanpa mereka saya nggak bisa berdiri di sini sekarang dan berbicara tentang kalian semua. That's why networking is the most important. Mereka ini secara tidak langsung akan memberikan development kepada kita. Dari sini, benefitnya adalah ketika saya ingin berkarir di dunia internasional atau berkarir di Indonesia, saya sudah punya kenalan, sudah punya network yang luas. Contohnya ketika saya mengikuti Putri Indonesia kemarin, banyak teman-teman saya dari luar negeri itu streaming, live streaming sampai nyari channel Indosiar ini gimana sih gitu. Bahkan mereka sampai tahu melalui acara tersebut bahwa oh budaya Indonesia kayak ini loh. Itulah benefit yang bisa saya dapatkan dari network yang sudah saya bangun dan maintain selama ini. So jangan pernah memandang rendah seseorang, jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil dari suatu organisasi atau komunitas karena mereka akan berperan bagi kalian. Dan selanjutnya, kalau menurut saya, selain kita mengaktifkan diri bersosialisasi, berorganisasi, kenal sana sini, mencari networking, memiliki mentor itu adalah hal yang sangat penting. Beliau adalah mentor saya di Isaac Undip dan beliau sangat berperan dalam kesuksesan saya selama ini. Beliau yang membawa saya bertemu dengan gubernur, membawa saya bagaimana cara bersikap dengan baik. Beliau yang memberikan masukan kepada saya, begini loh, dan begini. Jadi untuk kalian sangatlah penting untuk mempunyai satu orang yang menginspirasi kalian, satu orang yang bisa mentoring kalian, bisa memberikan feedback kepada kalian. Oh ini salah kali, seharusnya kamu begini nih. Oh ini udah bagus, yang bisa memotivasi kalian juga. So pesan terakhir dari aku adalah networking itu tidak melulu orang-orang yang sudah bekerja, tidak melulu itu orang-orang corporate atau bisnis. But networking is about sharing ideas, talking to people, ongoing relationship. So enjoy your networking, karena habis ini kita ada lunch. Jadi sebisa mungkin karena belum kenal satu sama lain di sini, cobalah untuk talking each other, get to know each other, dan pasti nanti kalian akan menangkap titik poin di mana kalian bisa bekerja sama di masa depan. Terima kasih, selamat siang.